Hai, kenalin, aku Fahmi. Di sini aku bakal jelasin tentang apa itu gender, bias gender, dan contoh dalam sehari-hari. Di sini aku dengan NIM 016 dengan mata kuliah Komunikasi Gender kelas A. Oke, yang pertama itu masih banyak banget orang yang memahami tentang gender atau jenis kelamin. Padahal beda. Kalau jenis kelamin itu bawaan dari lahir. Biologis lah, seperti cowok tuh mempunyai testis, perempuan mempunyai vagina, seperti itu. Nah, kalau gender itu lebih ke peran. Jadi peran dari kelamin tersebut apa? Misal pria itu memiliki budaya yang beda dan tinggal di masyarakat yang daerah mana, seperti itu. Kalau perempuan itu juga sama, memiliki perbedaan antara budaya sama lingkungan setempat, dan itu bisa, dan gender itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai lingkungan sekitar atau mengikuti zaman kedepannya, seperti itu. Dan itu gender bisa berubah-ubah, dan itu namanya peran dalam gender, banyak kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke dalam bias gender. Bias gender sendiri itu memiliki kondisi ketika orang diperlakukan nggak adil sama lingkungan, entah kegerak peran gendernya atau yang lainnya. Bentuknya macam-macam. Yang pertama itu ada subordinasi. Nah, subordinasi itu cewek dianggap tuh nggak sepenting cowok. Semisal cewek ini, Apaan sih? Cewek gak bakal kuat dia. Udah, cowok aja deh yang angkat. nah itu salah satu contoh sehari-hari seperti itu, kebanyakan kayak gitu. Yang kedua itu ada marginalisasi. Nah, apa sih marginalisasi itu? Proses atau kondisi yang menyebabkan individu itu terpinggirkan atau kelompok tertentu yang dipinggirkan. Seperti cewek tuh susah banget nih dapat akses kerja tertentu, semisal entah target si cewek ini maunya di bagian si A. Nah, itu dia aksesnya susah banget, sedangkan si cowok itu mudah didapetin dengan kerjaan si A tadi, kayak gitu kurang lebihnya. Yang ketiga itu ada namanya double burden atau beban ganda. Nah, kondisi ini dimana seseorang seringkali perempuan memikul tanggung jawab pekerjaan berbayar di luar rumah, sekaligus pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dalam rumah. Jadi semisal si perempuan ini tuh lagi berangkat kerja paginya, pulangnya sorenya atau malam, itu si perempuan ini masih melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan rumah tangga. Jadi itu kayak seperti fenomena yang menyebabkan beban tuh double kayak gitu. Sebenarnya pekerjaan ini tuh nggak seharusnya untuk khusus perempuan, dan cowok pun juga bisa kayak gitu. Oke, yang keempat keempat itu ada stereotip. Nah, stereotip itu sebenarnya gampang sederhananya itu si perempuan ini tuh lebih ke arah lembut. Nah, kalau si cowok tuh lebih ke arah kuat atau lebih ke tenaganya lebih maksimal. Sebenarnya perbedaan individu tuh sebenarnya tidak bisa dilakukan secara signifikan terus menerus ya. Jadi bisa jadi si cewek ini lebih kuat daripada si cowok tersebut, kayak gitu. Jadi cewek A sama cowok B ternyata lebih kuat si cewek A, yang emang kebiasaannya mungkin itu lebih mengarah ke tenaga. Jadi kemungkinan besar kalau dibandingin itu lebih kuat si cewek. Jadi ini tuh keyakinan orang yang selalu disepelein lah, seperti itu kurang lebih. Oke, yang kelima itu ada kekerasan. Nah, kekerasan ini tuh seperti ya contohnya seperti KDRT, pelecehan atau kekerasan dalam hubungan, seperti itu. Intinya kekerasan apapun hal itu termasuk dalam tahap kekerasan. Jadi kekerasan juga ini kebanyakan perannya itu adalah gender si pria atau cowok. Nah, kalau di cewek itu menjadi lebih korban. Kebanyakan fenomena yang kita temukan itu seperti itu. Dan ini nggak semuanya bahwa cowok itu jahat atau gimana. Ini bukan pembelaan ya, tapi emang
faktanya kebanyakan gitu. Jadi kita nggak bisa menilai orang, wah ini cowok pasti ini nanti aku kalau hubungan sama ini pasti jahat kayak gitu, pasti nanti dikerasin atau apa. Nah kita nggak bisa menilai dari sikap orang atau fisik orang yang first kita melihat, baru kita lihat pertama kali gitu. Kita nggak bisa nilai langsung, secara langsung kita nggak bisa menilai kalau bahwa dia tuh jahat atau gimana, kayak gitulah kekerasan. Jadi intinya tuh bias gender itu masih sering nih, sering banget kejadian di sekitar kita. Makanya penting banget nih buat kita lebih sadar biar nanti nggak ngejudge orang dari gendernya atau dari perannya. Jadi kita harus bisa menghargai meskipun itu perempuan atau cowok, kita harus benar-benar harus kita bisa menghargai dan kita nggak boleh ngejudge. Semua orang itu punya hak yang sama buat menghargain dan didengar ke orang lain. Gitu aja mungkin dari aku, mungkin bisa tersampaikan dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.